Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Prof. Makarim, ini kalau kita lihat di belakang Israel ini ada Amerika Serikat, salah satu negara yang memiliki hak veto, anggota tetap yang memiliki hak veto. Bagaimana kemudian PBB bisa bersikap tegas terhadap Israel dengan kondisi seperti itu? Seperti diketahui memang sejak tahun 1945 ya, bahwa aturan main di Dewan Keamanan PBB itu kan bahwa itu keputusan itu harus bisa diterima oleh 9 negara. Ya, di antara 9 itu 5 negara itu adalah anggota tetap ya. Jadi seperti diketahui walaupun satu negara itu anggota tetap itu tidak setuju, yang lain itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, seperti diketahui kasus seperti ini pernah juga terjadi pada waktu kasus apartheid dengan Afrika Selatan dulu ya. Seperti diketahui itu rezim apartheid itu kan yang pro Amerika waktu bipolar system kan. Di negara-negara Afrika itu banyak kan yang pro kiri ya. Nah, ini Afrika Selatan itu ada pro Amerika ya. Maka tadinya Amerika Serikat itu pro sama apartheid yang ada di Afrika Selatan. Tetapi karena rakyat Amerika Serikat sadar sekali bahwa apartheid itu sangat tidak manusiawi, ya sangat membedakan antara orang hitam sama orang putih, dan kemudian berita-berita mengenai kekejaman rezim apartheid di Afrika Selatan diketahui oleh masyarakat Amerika Serikat secara luas, maka timbul apa yang namanya reaksi dari masyarakat Amerika Serikat terhadap posisi Amerika Serikat sendiri. Nah, seperti diketahui Mbak ya, kan sekarang ini generasi muda Amerika Serikat, terutama di student-student di universitas-universitas yang besar, itu sudah pada umumnya sudah bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ya di Gaza tadi ya. Nah, oleh karena itu kalau gerakan-gerakan ini sampai semakin besar ya, ini akan bisa membuat suatu keadaan pergeseran posisi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu kan sangat bergantung pada apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya ya. Tapi jangan lupa ya bahwa yang namanya lobby Yahudi di Amerika Serikat itu kan luar biasa kuasa. Baik di perbankan, di media massa, maupun di pendidikan itu luar biasa ya. Oleh karena itu, sekarang sendiri di Amerika Serikat itu ada usaha-usaha untuk menekan gerakan-gerakan muda ini ke pojok sekali ya. Sehingga mereka mulai mendapat perasaan bahwa pemerintahnya itu membatasi gerakan-gerakan pemuda ini yang pro terhadap apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina di Palestina tadi. Nah, kalau kita lihat maka gerakan itu sekarang muncul tidak hanya di Amerika tapi di Eropa. Ya, di Eropa sekarang sudah mulai Australia sudah menyatakan bahwa dia akan mendukung negara Palestina segala macam. Jadi ini semua diharapkan akan membuka mata hati daripada ya anggota-anggota Kongres ya, bahwa memberi tekanan diplomatik juga ya, Prof? Diplomatik ya. Karena tanpa ada tekanan diplomatik di dalam Amerika Serikat sendiri, itu konstitusi ataupun charter dari Perserikatan Bangsa tidak memungkinkan ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Baik, Mas Faisal, kami ingin tahu kondisi ekonomi di Gaza. Sepengetahuan Mas Faisal berdasarkan informasi yang didapatkan juga sebetulnya seperti apa kondisinya, Mas? Ya, kondisinya jelas ya pasti terpuruk. Secara umum terpuruk karena kita tahu ada kelaparan, terus juga harga barang mahal. Ketika saya di Gaza Oktober 2012, itu artinya 5 tahun setelah penerapan blokade sejak pertengahan Juni 2007, itu harga satu coklat saja Silver Queen itu sekitar 11 shekel. 11 shekel waktu saya 2012, apalagi yang sekarang. Cuma ke 2 hari terakhir ini saya dapat cerita menarik, memang saya search juga. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang belum pernah ditunjukkan kepada dunia, yaitu masih ada bisnis yang sebenarnya berjalan di Gaza. Bisnis restoran, terus kafe, terus penjual perhiasan. Saya mau wawancarai pemilik kafe namanya Atar Cafe di kota Gaza, itu pemiliknya namanya Muhammad Sahbana. Wawancara masih berlangsung karena memang mungkin sinyal yang kurang atau lampu padam, dia nggak bisa jawab cepat. Itu dia bilang perbankan tutup, jadi sekarang orang itu harus berbelanja. Dia itu udah 3 bulan rugi $5.000 bisnisnya, dan dia cuma tiap hari itu hanya kedatangan 7 pengunjung, 7 customer.
Nah pertanyaan saya yang belum dijawab sama dia adalah, berarti yang datang ini orang punya duit dong, masih bisa belanja di kafe di saat mayoritas warga Gaza perang ini mereka kelaparan. Nah itu yang belum dijawab sampai sekarang. Cuma yang menarik itu tadi, kalau mau belanja harus pakai uang tunai tapi komisinya 50%. Jadi kalau keluar kita kasih $100 mau tukar uang tunai itu ya kita dapatnya hanya $50. Nah ada satu penjual perhiasan di kota Gaza juga namanya Abu Muaz Jewelry. Itu dia nggak mau menjawab setelah saya ngaku saya wartawan. Tadinya awalnya dia welcome, kan pakai bahasa Arab wawancaranya. Apa yang bisa kami bantu? Tadinya saya mau ngaku bahwa saya butuh perhiasan untuk hari pernikahan. Cuma saya akhirnya mengaku sebagai wartawan, habis itu nggak ada tanggapan. Artinya ada dua sisi yang memang bertolak belakang. Sebagian besar rakyat Gaza kelaparan, kesusahan, menderita, tapi ternyata bisnis juga tetap berlangsung. Artinya bisnis ini bisa berlangsung karena ada izin Israel. Nggak mungkin mereka bisa menjalankan bisnis tanpa ada izin dari Israel. Itu. Oke, jadi artinya akses untuk bisnis itu tetap berjalan sampai saat ini? Tetap berjalan. Tapi tentu harganya beda karena ya itu tadi mereka juga pasti membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Makanya jualnya pun ya tentu saja kepada orang-orang yang masih mampu. Seperti itu. Di tengah distribusi makanan yang sulit sekali untuk masuk ke daerah Gaza, tapi bisnis tetap berjalan. Nah, ini justru tanda tanya ya Mas Faisal. Ya ini juga jadi pertanyaan, ketika pasukan Israel yang stay di Gaza bisa tetap dapat makan lewat jalur darat, bukan jalur udara ya, bagi rakyat Palestina yang menurut saya penghinaan. Ketika seperti binatang dilempari makanan mereka berebut lari ya buat saya ya menjatuhkan bantuan kemanusiaan lewat pesawat itu sebuah penghinaan bagi kemanusiaan. Orang kelaparan berlari mengejar sesuatu yang jatuh dari atas seperti orang melempar makanan ya semua berebut, itu kan buat saya penghinaan bagi kemanusiaan. Selain itu juga ini juga menjadi pertanyaan, kenapa bisnis diizinkan terus juga pasukan yang Badan Kemanusiaan Gaza Humanitarian Foundation itu juga masih bisa makan. Berarti kan ada pasokan lewat darat itu. Harusnya ya pasokan itu juga bisa diterima oleh warga Palestina yang memang sangat membutuhkan. Mayoritas warga Palestina yang memang sangat membutuhkan itu. Oke. Mbak Indira, kalau dari pengalaman Mbak Indira tentunya ketika Mbak Indira, relawan Mercy ataupun relawan-relawan lainnya berusaha untuk mendapatkan makanan, itu bagaimana kondisinya pada saat itu? Ya kalau makanan jelas harganya tadi yang sudah disebutin ya Mbak sama Mas Faisal, harganya mahal banget. Waktu zaman saya di sana itu sampai tomat itu 1 kilo tuh hampir 400.000 rupiah kalau dirupiahin ya. Mercy juga baru saja membagikan bantuan 1.000 bahan pokok ke pegawai-pegawai Rumah Sakit Indonesia yang hampir 6 bulan ya, 6 bulan lebih udah tidak digaji, tidak mendapatkan gaji, tapi mereka masih bekerja di rumah sakit yang ada di Gaza. Itu Masya Allahnya orang-orang Gaza tuh ya, di tengah mereka kelaparan, nggak dapat uang, tapi masih bantuin warga-warga di sana gitu. Dan disitulah kita tergerak untuk amanahnya Dr. Marwan juga. Dr. Marwan selalu bilang ke kita, kalau saya nggak ada, tolong pegawai RSI dibantu. Mercy tolong bantu pegawai-pegawai Rumah Sakit Indonesia yang kesulitan. Itu amanah beliau yang akhirnya kemarin kita tunaikan. Jadi dengan kondisi keterbatasan dan harga yang sangat mahal, tadi benar yang disampaikan Mas Faisal, jalur bisnis masih dibuka, kita mencoba membagikan 1.000 bahan pokok ya, 1.000 paket bahan pokok ke pegawai-pegawai RSI yang mungkin sudah berhari-hari mereka tidak makan padahal mereka masih bekerja di rumah sakit. Satu paketnya itu hanya berisi 3 kg beras atau tepung saya agak lupa, dan lentil, kacang lentil yang biasa dipakai untuk sup itu satu paketnya hampir 2 juta. Oh, 2 juta Mbak? Ya, itulah makanya kita tetap ibaratnya kayak mencoba untuk memberikan bantuan di tengah kondisi seperti ini. Makanya kami Mercy bersyukur sekali karena sampai sekarang masih banyak warga Indonesia yang mempercayakan kepada kami gitu ya, memberikan donasi. Karena memang kami berusaha untuk menyampaikan amanah itu secara benar gitu loh, walaupun harganya sangat mahal. Sampai presidium saya, Dr. Habib pernah ngomong ke saya waktu kami masih di sana, berapapun harganya ketika rakyat Gaza kita butuhkan, kita harus beli. Berapapun harga yang harus dibayar, berapapun rupiah yang harus kita keluarkan. Karena ketika mereka tidak bisa beli, di saat itulah mereka benar-benar membutuhkan. Nah di titik benar-benar sekarang mereka kelaparan, disitulah Mercy berupaya untuk ayo kita beli. Even kita mungkin di sini 3 kg beras tambah 1 kg kacang berapa sih? Mungkin gak nyampe 200.000 ya. Di sana kita hampir 2 juta satu paket. Kita berusaha beli walaupun kita mungkin mengeluarkan banyak donasi miliaran. Tapi itulah uang-uang rakyat Indonesia yang kami coba salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang sampai sekarang masih kelaparan.
kayak gitu. Oke, kita di sini saja melihatnya menangis, Mbak. Bagaimana ketika Mbak di sana dan respon dari warga Gaza dengan bantuan yang diberikan kepada mereka? Ya, jadi, aduh maaf saya nangis. Karena inget jadinya, karena emang sampai ada orang Gaza tuh yang pernah bilang gini ke kita, Mbak, staf lokal kita, dokter, orang Indonesia dan orang Palestina itu kayak gini, Dok. Kalian jauh, beda 8.000 kilometer sama kita, tapi kalian tuh sedekat ini. Jadi kalau kita ke sana, Mbak, itu mereka sangat welcome banget. Sampai Dr. Mawan, saya sampai sekarang masih ingat beliau ya, dia selalu bilang, tim Mercy, kalian mau melakukan apa saja di rumah sakit kalian, ini rumah sakit kalian yang bangun, terserah kalian mau melakukan apa saja, kalian mau bangun apa, kalian mau buka layanan apa, terserah kalian, karena kami tahu di sini niat kalian baik. Sampai saya terharunya ketika salah satu staf lokal kita bilang begini, ini orang Palestina, ini orang Indonesia, kalian boleh jauh di antara kita 8.000 kilometer dan mungkin kalian harus mencapai perjalanan lebih dari 24 jam, tapi kalian sama kita tuh seperti ini, Dok, gitu. Kalian tetap ada di hati kita walaupun memang kalian masih jauh dengan kita, dan memang itu yang bikin saya kadang sedih gitu ya. Pernah juga suatu ketika saya mengunjungi salah satu rumah staf lokal kami yang udah hancur. Di situ saya sedih melihat ketika salah satu saudara kita, dia hanya bengong ngelihat rumahnya yang udah hancur. Saya pun ikut menangis melihat dia, melihat rumahnya sudah hancur, dia hanya bengong aja ngelihat rumah saya kok udah jadi gini. Saya menangis di situ dan salah satu tetangganya nyamperin saya, nepok pundak saya pakai bahasa Arab dan dia ngomong, kamu jangan menangis, kamu nggak boleh menangis. Kami di sini, anak saya syahid 2 orang. Kami di sini masih bertahan untuk mewakafkan diri kami, menjaga tanah air kami. Kamu nggak boleh nangis. Kamu nggak boleh nangis, kamu harus kuat, kamu harus doain kita. Kami sudah mewakafkan diri kami untuk menjaga tanah air kami. Di situ saya langsung, hebat ya mereka, di kondisi seperti ini mereka masih bilang ke saya jangan nangis. Padahal dia ngomong, itu rumah saya hancur, anak saya syahid 2. Tapi mereka kondisi seperti itu dan gimana ya, Mbak? Dan itu yang menjadi jawaban saya kenapa sampai sekarang orang-orang Gaza tuh masih bertahan gitu. Gitu. Karena emang mereka orang-orang yang kuat dan sepertinya mereka tuh udah berpegang teguh dan mereka yakin bahwasanya adalah mereka orang-orang terpilih yang mencoba untuk yang berusaha dipilih, ibaratnya kayak orang-orang terpilih diberikan ujian oleh Allah untuk menjaga tanah air mereka sendiri. Dokter, seperti inikah kondisinya? Ini kita coba tayangkan juga di layar kaca. Kita tidak bisa membayangkan kondisinya di sana. Kita hanya mendengar cerita dari Dokter Indira dan tentunya mendapatkan kabar dari relawan-relawan. Kondisinya seperti ini, Dok. Iya. Itu kayak di rumah sakit Rantisi deh yang tadi anak kecil itu, rumah sakit khusus anak di Gaza seperti City ini, Dok. Ya. Seperti yang kita lihat nih. Ini kayak di Rantisi deh. Saya agak lupa ya, cuma kok kayak sekilas mirip IGD-nya rumah sakit Rantisi. Lihat kondisinya, Dok. Anak-anak di sana sulit untuk mendapatkan nutrisi. Ya, karena kita tahu ya kalau ada kelaparan tuh pasti anak-anak duluan yang paling kelihatan ya, Mbak. Kelihatan kan itunya, perutnya. Bengkak. Dan saya salut sama teman-teman sejawat saya di sana tuh, mereka udah nggak dapet gaji, nggak bisa makan, tapi mereka masih kerja 24 jam di rumah sakit. Itu saya nggak habis pikir sih dengan mereka gitu ya. Sampai ketika ada salah satu teman saya yang syahid gitu ya, teman saya yang lain ngomong, saya belajar dari Dokter Ahmad Indira, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, saya berharap saya syahid, jadi kapanpun saya dipanggil, saya siap. Jadi saya berusaha untuk 24 jam saya membantu warga Gaza, walaupun saya dalam kondisi kelaparan di rumah sakit. Tapi saya yakin ketika kapanpun itu saya syahid, saya siap, karena saya dalam kondisi yang terbaik. Kayak gitu. Jadi sekarang mereka kondisi kayak gitu, nggak dapet gaji, nggak dapet uang, nggak ada makanan, tapi masih bekerja di rumah sakit itu, Masya Allah, ini apresiasi khusus untuk rekan-rekan saya, saudara-saudara saya di sana, tenaga medis yang masih bertahan di sana ya, gitu. Dan tidak mencoba bahkan untuk keluar gitu, Mbak. Mencoba untuk keluar, tapi masih bertahan dan dalam hati mereka kayak, kalau bukan saya yang membantu orang-orang saya, siapa lagi? Gitu. Jadi mereka masih bertahan sampai sekarang. Kayak gitu. Teriris ya hati saya mendengar cerita dari Dokter Indira, tentunya ini baru cerita bagaimana pengalaman langsung di lokasi, di sana kondisinya tentunya akan jauh lebih sulit dari apa yang diceritakan.
kita ingin segera ada langkah konkret untuk bisa membawa warga Gaza mendapatkan keinginannya, kemerdekaannya, tentunya kebebasan dari penjajahan Israel. Dan kita ingin bahas lagi usai jeda, apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.